man lam yaf'al 'ala Allah bimathali tayyiban al-ihsani qanida ilaihi bisalasili ikhtihani. Barang siapa yang tidak suka menghadap kepada Allah dengan halusnya pemberian atau karunia dari Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau musibah, malapetaka, bencana, dan lain sebagainya. Kenapa kita disuruh menghadap Allah? Bagaimana caranya menghadap Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikrihi. Innani, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib kalian sembah illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dengan cara apa? Tegar menyembah Allah. Waqimis sholata, dengan cara mengerjakan salat. Lidzikrihi, agar tegar mengingat Allah. Kalau seandainya kata tegar sudah bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu salat, maka Allah akan dijauhkan, maka Allah akan menjauhkan tegar dari segala ujian, musibah, malapetaka, bencana, dan segala macam musibah. Kata Ibnu Athaillah, ada dua perkara yang menjadikan seorang hamba bisa taat dan menghadap kepada Allah. Yang pertama, ketika datang nikmat dari Allah pada diri tegar, sehingga tegar mau bersyukur kepada Allah. Jadi kalau seandainya kata tegar bisa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada tegar, lalu kemudian tegar bersyukur kepada Allah, maka itu bisa menjauhkan tegar dari bencana, musibah, malapetaka. Ya kan? Ya. Lalu kemudian yang kedua, datangnya macam-macam musibah dari bencana pada diri tegar, lalu tegar sadar bahwa langsung tegar kembali kepada Allah. Terkadang musibah itu juga bisa menjadi sebab ia meninggalkan ketergantungan dunia, hanya bergantung kepada Allah saja, tidak bergantung kepada dunia. Karena yang diinginkan Allah pada hambanya yaitu kembali kepada Allah dengan cara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini diliris oleh Ibnu Athaillah di dalam syarah kitab Al-Hikam. Lalu kemudian kajian selanjutnya, Kang Tegar. Apa ini? Belajarlah diam ketika engkau menghadapi takdir dari Allah. Belajarlah diam, tegar ketika tegar menghadapi takdir dari Allah. Takdir dari Allah ada dua bagian, ada takdir, ada qada dan ada qadar. Ada ketentuan Allah yang baik dan ada ketentuan Allah yang buruk. Ketika Allah memberikan ujian, memberikan takdir baik kepada tegar, cukup diam, jangan pernah dibicarakan kemana-mana. Dan ketika tegar mendapatkan takdir buruk, maka jangan pernah membicarakan keburukan itu kepada orang lain. Belajar diam ketika tegar menghadapi takdir dari Allah. Kan sama kan, jangan pasti sama.
Niatkan sedekah karena Allah. Jangan tanya kapan atau dengan apa Allah membalasnya, karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk dirimu. Niatkan sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya kapan Allah membalas sedekah saya. Jangan pernah tanya seperti itu, karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk Tegar. Bangga? Iya. Soalnya gini. Oh, Ainun. Kajian yang kedua, jika hati Tegar tersakiti oleh orang lain, maka jangan engkau mengingat orang yang telah menyakitimu, tapi ingatlah engkau kepada Allah betapa sayangnya Allah terhadapmu, sehingga Allah mengujimu melalui makhluknya. Kalau seandai kata kita sering disakiti oleh orang lain, jangan pernah kita mengingat orang yang telah menyakiti kita, tapi kita harus mengingat kepada Allah betapa sayangnya Allah terhadap kita, sehingga Allah mengujimu melalui makhluknya. Markoto. Intinya jangan pernah kita berburuk sangka kepada orang lain. Yang terpenting adalah baik sangka kepada orang lain. Agar apa? Agar hati kita tidak gelap seperti gelapnya melemati lampu yang nada, melemati lampu. Hawa dan nafsu. Rasa manisnya hawa nafsu yang telah menetap dalam hati adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Oh, itu penyakit hati. Hawa dan nafsu. Rasa manisnya hawa dan nafsu yang telah menetap dalam hati adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Maka dari itu berhati-hatilah dalam berpikir secara negatif, tapi berpikirlah secara positif. Agar apa? Agar saluran sel darah yang di tubuh kita aktif menjadi baik. Ketika pikiran kita baik, maka sel-sel dalam tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau seandainya kata kita berpikir buruk, maka sel-sel dalam tubuh kita akan tersalur menjadi buruk pula. Oke? Lanjut. Apa ini? Guru Abi. Nggak ada lagi. Itu saja kajian singkat dari saya, obrolan tentang masalah iman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat bila di mana saja saudara. Jangan pernah lihat rambutnya, jangan pernah lihat penampilannya, tapi lihat ucapan yang telah diucapkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.